Musculoskeletal disorder dapat terjadi pada dokter gigi dengan gejala seperti merasa sakit pada seluruh tubuh, otot-otot mungkin terasa panas atau berkedut, seolah-olah mereka seperti ditarik. Penelitian yang dilakukan pada 41 dokter gigi di kabupaten dan kota di Probolinggo didapat pekerjaan dokter gigi memiliki potensi yang berbahaya, dan pada pekerjaan dokter gigi belum menerapkan upaya pengendalian bahaya ergonomi. Maka dari itu sangatlah penting untuk dokter gigi mengetahui ergonomi. Seperti pertama, apa itu konsep of dentistry? Yang kedua adalah posisi duduk dari dokter gigi itu sendiri, dimulai dari posisi duduk dan sudut kaki yang terbentuk, posisi duduk untuk memeriksa seluruh regio gigi, dan lengan dokter gigi terhadap pasien. Yang ketiga, untuk mengetahui zona kerja dari dokter gigi itu sendiri. Yang keempat, mengetahui posisi pasien pada dental unit. Yang kelima, bagaimana cara memegang instrumen yang benar. Yang keenam, cara transfer instrumen antara dokter gigi dengan asisten. Untuk nomor 1, saya akan menjelaskan konsep dalam ergonomi kedokteran gigi. Terdapat satu dokter bekerja menggunakan tangan kanan dan memiliki satu asisten, dan juga satu dokter bekerja dengan tangan kiri dan memiliki satu asisten. Untuk kedua dokter tersebut menggunakan konsep dalam ergonomi kedokteran gigi yaitu four-handed. Four-handed merupakan suatu teknik yang digunakan dalam bidang kedokteran gigi sehingga dokter gigi dan perawat gigi dapat melakukan tindakan perawatan gigi kepada pasien secara bersama-sama. Tujuan dilakukannya four-handed yaitu untuk mempercepat proses tindakan perawatan gigi dan juga mengurangi kelelahan dari pasien dan juga tenaga kesehatan gigi. Pertama, saya akan memperagakan posisi dan sudut kaki, punggung saat duduk, dan kepala yang ergonomi. Kaki ergonomi itu membentuk sudut paha dan betis membentuk sudut kurang lebih 110 derajat. Posisi punggung dokter gigi saat duduk yang ergonomis itu dokter gigi posisinya harus simetris ke depan dan punggung menjauhi sandaran tempat duduk sejauh mungkin, dan dokter gigi dapat mendorongkan punggungnya hingga membentuk sudut 10-20 derajat dan hindari pergerakan yang condong ke kanan atau ke samping. Lalu untuk posisi atau sudut kepala dokter gigi yang ergonomis itu membentuk sudut kurang lebih 25 derajat. Saya akan memperagakan posisi pedal drive saat operator sedang melakukan perawatan. Posisi pedal drive saat operator sedang melakukan perawatan sebaiknya berada di dekat salah satu kaki operator, bisa di dekat kaki kanan atau kiri, tergantung kebiasaan atau kenyamanan operator. Jika operator lebih terbiasa dan nyaman dengan menggunakan kaki kanan, maka pedal drive diletakkan tidak jauh dari kaki kanan operator, sehingga operator lebih mudah menjangkau pedal drive saat melakukan perawatan. Selanjutnya, posisi lengan dokter gigi. Untuk posisi lengan dokter gigi mengangkat lengannya hingga membentuk sudut 10-25 derajat terhadap sudut horizontal guna mempermudahkan dalam melakukan perawatan. Jadi saya akan menjawab soal nomor 3, yaitu zona kerja four-handed pada dokter gigi pengguna tangan kanan dan juga pengguna tangan kiri. Untuk zonanya yang pertama ada zona operator, itu area di mana operator mengakses oral cavitas atau melakukan suatu prosedur pada pasien. Yang kedua ada zona transfer, itu area di mana instrumen dan juga dental material itu ditransfer antara asisten dan juga dokter gigi. Kemudian ada zona asisten, itu area di mana asisten membantu dokter gigi dan mengakses instrumen dengan baik tanpa adanya gangguan. Kemudian ada zona statis, yaitu area yang berada di belakang pasien, dan ini merupakan area di mana alat-alat diletakkan dan alat portable juga diletakkan pada zona statis ini. Kemudian untuk dokter gigi pengguna tangan kanan, zona operatornya itu berada dari arah jam 7 hingga ke jam 12. Zona transfernya berada dari arah jam 4 hingga ke jam 7. Pada posisi supin atau posisi pasien terlentang, tahapannya adalah yang pertama, persiapan kursi gigi kita turunkan dengan ketinggian terendah dan sandaran kursi ditegakkan. Kemudian, sandaran tangan dibuka bila ada. Selanjutnya, pasien dipersilakan duduk dengan
Jadi dalam soal nomor 5 ini saya akan menjelaskan dan memperagakan posisi duduk dokter gigi saat menangani pasien sesuai dengan regio gigi yang diperiksa dan kebiasaan dari dokter gigi dalam menangani pasien. Jadi pertama saya akan menjelaskan posisi duduk dokter gigi dalam menangani pasien dengan kebiasaan menggunakan tangan kanan. Jadi posisi duduk dokter gigi saat menangani pasien menggunakan tangan kanan itu biasanya posisi duduknya searah dengan jarum jam, yaitu di angka 8, 9, 10, 11, dan 12. Jadi posisi duduk dokter gigi di arah jarum jam 8 sampai jam 9 itu posisinya adalah berada di depan pasien, di mana posisi ini digunakan untuk memeriksa gigi anterior rahang bawah dari pasien. Untuk posisi duduk dokter gigi di arah jarum jam 10 dan 11 seperti ini, yaitu adalah berada posisi duduknya di bagian sudut kepala sandaran pasien di dental unit, dan posisi ini digunakan untuk memeriksa bagian regio gigi anterior rahang atas. Untuk posisi duduk dokter gigi di arah jarum jam 12, yaitu dokter gigi berada di belakang kepala pasien. Posisi ini untuk melihat dan memeriksa gigi anterior rahang atas dan rahang bawah pada permukaan lingual maupun permukaan palatal dari gigi pasien. Untuk pemeriksaan regio posterior rahang bawah gigi pasien, posisi duduk dokter gigi itu lebih condong ke arah jarum jam 10, yaitu dalam pemeriksaannya posisi mulut pasien itu dimiringkan ke kanan untuk melihat regio posterior gigi kanan pasien, dan untuk memeriksa regio posterior kiri pasien, mulut pasien dimiringkan ke arah kiri. Dan posisi badan condongkan ke arah jam 10. Untuk memeriksa regio posterior rahang atas pasien, posisi duduk dokter gigi yaitu lebih condong ke arah jarum jam 11, di mana dalam memeriksanya untuk melihat regio posterior kanan pasien, posisi pasien itu dimiringkan ke arah kiri. Dan untuk memeriksa regio kiri pasien, yaitu posisi kepala pasien itu dimiringkan ke arah kanan untuk melihat regio posterior bagian kiri pasien. Yang kedua, saya akan menjelaskan dan memperagakan posisi duduk dokter gigi dalam menangani pasien menggunakan tangan kiri. Jadi dalam posisi duduk dokter gigi dengan menggunakan tangan kiri itu posisi duduknya berlawanan arah dengan arah jarum jam, yaitu dimulai dari arah jarum jam di angka 4, jarum jam angka 3, 2, 1, dan jarum jam arah 12. Untuk posisi duduk dokter gigi di arah jarum jam antara jarum jam 4 sampai jarum jam angka 3, yaitu posisinya berada di depan kiri pasien. Jadi posisi ini digunakan untuk memeriksa gigi anterior rahang bawah pasien. Kemudian posisi duduk dokter gigi arah jarum jam antara jam 3 dan jam 2, ini posisinya adalah untuk memeriksa gigi anterior pada rahang atas pasien. Kemudian untuk pemeriksaan gigi anterior bisa juga dilakukan di arah jarum jam 12, di mana posisi ini operator atau dokter gigi berada di belakang kepala pasien, dan posisi ini untuk memeriksa gigi anterior rahang atas rahang bawah untuk melihat bagian permukaan lingual maupun permukaan palata dari gigi pasien. Untuk memeriksa regio posterior gigi pasien, posisi duduk dokter gigi itu lebih condong ke arah jarum jam 3. Nah, posisi ini adalah untuk memeriksa bagian gigi posterior rahang bawah, baik regio kanan maupun regio kiri pasien. Kemudian untuk pemeriksaan regio posterior rahang atas, badan atau posisi duduk dokter gigi berada di arah jarum jam atau condong ke arah jarum jam 2.
yaitu untuk memeriksa regio posterior rang atas, baik regio rang atas kanan maupun regio rang atas bagian kiri. Soal nomor 6, jelaskan dan terangkan macam-macam cara memegang alat. Yang pertama, pens grab, menyerupai posisi yang biasa digunakan untuk memegang pena atau pensil, banyak digunakan untuk sebagian besar instrumen operatif. Yang kedua, palm grab, instrumen digenggam dengan telapak tangan. Yang ketiga, palm thumb grab, instrumen digenggam dengan telapak tangan dan kemudian distabilkan dengan ibu jari. Berikut ini merupakan cara memegang alat pada dokter gigi yang menggunakan tangan kiri. Ini adalah pens grab. Cara memegang alat menyerupai pena. Yang kedua, palm grab, instrumen digenggam dengan telapak tangan, seperti ini. Yang ketiga, palm thumb grab, instrumen digenggam dengan telapak tangan, kemudian distabilkan dengan ibu jari. Saya akan memerankan cara dokter gigi dengan asisten pada saat transfer instrumen. Teknik ini digunakan untuk dokter gigi yang bekerja dengan tangan kanan. Jika dokter gigi yang bekerja dengan tangan kiri, maka dilakukan dengan cara sebaliknya. Pertama, letakkan instrumen pada baki sedekat mungkin dengan kakinya. Berikut adalah one-handed transfer technique. Serahkan kaca mulut dengan tangan kanan dan ekskavator dengan tangan kiri. Ambil instrumen dengan tangan kiri dan posisikan di antara jari telunjuk dan ibu jari di sepertiga instrumen yang tidak bekerja. Pastikan ujung kerja di posisi yang benar dan posisikan dalam jarak 25-30 cm dari tangan operator agar siap untuk mentransfer alat bila diperlukan. Saat pertukaran alat, maka asisten memegang instrumen dari jari kelingking dan jari manis, sedangkan untuk instrumen baru dikirim ke tangan operator dari jari telunjuk dan ibu jari. Dengan ibu jari asisten menggulung instrumen, berhati-hati agar tidak tertusuk dan kembalikan instrumen ke posisi memegang. Jika instrumen tidak digunakan lagi, maka dapat dikembalikan ke posisi pada baki. Dan letakkan air water searing dan suction pada tangan kanan. Untuk instrumen yang besar memakai cara yang sama, namun handpiece dibuat sejajar dengan instrumen yang akan dipertukarkan. Untuk teknik ini diperlukan kestabilan. Teknik yang kedua adalah two-handed transfer technique. Asisten mengambil instrumen dengan satu tangan dan memberikan instrumen baru dengan tangan